Hi guys, welcome back to my channel. My name is Windy. Aku tahu ini lumayan telat, tapi di video ini aku mau share ke kalian my best skincare products di tahun 2025 yang akan aku lanjut pakai di tahun 2026. Jadi yang akan aku sebutkan dan masukin di sini itu adalah skincare yang paling sering aku pakai di tahun 2025 dan yang akan aku lanjut pakai di tahun 2026. So without further ado, langsung aja kita mulai. So yang pertama kita mulai dari face cleanser. Jadi di tahun kemarin aku tuh lagi suka banget pakai face cleanser yang foamy, creamy, tapi nggak bikin muka kering. And this is my favorites. It's from Belif. Ini namanya Belif Creamy Cleansing Foam Moist. Jadi teksturnya tuh pas pertama kali kita ambil tuh emang lumayan lengket gitu dan lumayan berat. Tapi pas di blend tuh enak banget. Aku tuh suka banget pakai ini biasanya kalau aku abis makeupan. Jadi biasanya aku pakai ini tuh kalau lagi cuci muka di malam hari. Biasanya kalau pakai yang tipenya foamy gini tuh mukanya langsung berasa keset. Tapi kalau yang ini tuh enggak sama sekali. Di sini juga ditulisnya for normal to dry skin. Menurut aku lumayan susah nyari foamy cleanser yang buat dry skin dan yang ini cocok banget buat dry skin. By the way, sebenarnya tipe kulit aku itu adalah normal to combination. Jadi aku tuh di area sininya lumayan kering tapi di tengahnya tuh ada oily-nya. Tapi biasanya aku treat kulit aku tuh kayak kulit kering. Lanjut yang kedua ini tuh tipenya a gentle facial cleanser. This one is from Farmacy Clean Bee Ultra Gentle Facial Cleanser. Jadi ini tuh sebenarnya aku tuh nggak sengaja beli pas aku lagi traveling waktu itu pas aku lagi ke Europe. Terus aku tuh lagi di saat itu kulit aku berasa kering banget dan aku lagi nyari facial cleanser yang lebih gentle. Terus aku nggak sengaja nemu ini and turns out aku suka banget. Yang bikin aku suka banget sama ini, dia tuh ada kandungan honey and hyaluronic acid. Jadi bikin pas dipakai tuh bener-bener gentle banget. Pas lagi cuci muka kamu tuh berasa bener-bener apa ya, malah jadi kayak lagi pakai moisturizer gitu loh. Sama sekali nggak berasa keset, terus bener-bener lightnya tuh bener-bener light banget. Suka banget sama ini, tapi ini belinya lumayan susah. Saking sukanya, lihat deh aku sampai aman-aman pakainya. Ini masih sisa dikit, aku pakainya sampai irit-irit. Kalau tipe kalian muka yang extremely dry, kalian boleh deh cobain ini. Ini bener-bener worth it banget. Next is makeup remover. Pertama aku mau bahas cleansing oil dulu. Aku cuma punya satu cleansing oil yang aku suka banget, yaitu adalah tadam! This one is Shu Uemura Cleansing Oil. Ini yang aku pakai itu yang tipe Pore Purifying. Aku tuh beli dari bulan Januari 2025 dan aku pakai almost hampir tiap hari dan kalian lihat masih sisa segini guys. Jadi ini memang tergolong pricey kan ya, tapi ini tuh sebenarnya awet banget dipakai dan bener-bener bagus banget. Jadi kalau tipe yang Pore Purifying ini, dia tuh memang khusus untuk ngangkat bersihin komedo dan kayak buat fokusnya lebih ke pori-pori. Kalau untuk performance-nya nggak usah ditanya lagi. That's the reason kenapa Shu Uemura Cleansing Oil ini terkenal banget. Terus juga yang bikin aku suka banget sama yang tipe ini, dia itu wanginya enak banget, kayak agak herbal, entah citrusi, pokoknya tuh wanginya berasa kayak lagi di spa setiap hari gitu. Terus selanjutnya di kategori makeup remover, aku mau bahas yang khusus untuk bersihin mata, which is eye makeup remover. Jujur buat aku susah banget untuk cari makeup remover yang buat mata yang bener-bener aku suka banget, and I finally found one. Ini La Roche-Posay eye makeup remover, tipenya kayak gini. Sayangnya ini tuh nggak dijual di Indo. Jadi ini aku tuh nemuin ini tuh pas aku lagi trip ke Jepang. Lihat deh, ini tulisan Jepang semua. Jadi ini kayaknya di Indonesia belum masuk deh. Aku berharap banget ini masuk ke Indonesia karena jujur banget ini adalah eye makeup remover ternyaman dan terbersih yang pernah aku pakai. Kalau misalnya kalian tipe-tipe yang suka makeup mata yang lumayan berat, pakai maskara tiap hari, kayak aku nih, aku tuh hampir tiap hari pakai maskara. Aku tuh pengen bener-bener bersih banget, tapi aku juga nggak mau bikin perih di mata. Nah ini yang paling cocok. Ini bener-bener worth it banget. Please banget La Roche-Posay masukin ini ke Indonesia. Pasti aku bakalan borong. Itu pas aku lagi jalan-jalan, aku sampai stok banyak banget dan sampai sekarang stok aku masih ada. Tapi aku bisa kasih another recommendation yang aku udah pernah coba juga dan ada di Indonesia. It's from Bioderma. Fotonya aku taruh di sini. Ini Bioderma Sensi Bio H2O. Nah, tipe yang ini tuh tipe yang buat bersihin mata. Aku juga udah pernah coba dan punya aku tuh udah habis. Dan aku belum beli lagi karena si La Roche-Posay aku tuh ini masih ada. Tapi kalau misalnya ini aku sampai habis, aku bakalan pasti beli si Bioderma lagi. By the way, yang La Roche-Posay ini memang quite pricey. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat ini tuh isinya 125 ml dan ini tuh isinya banyak banget. Dan biasanya eye makeup remover itu aku pakainya tuh irit banget. Aku cuman kayak taruh di cotton bud sedikit atau taruh di kapas sedikit, udah itu udah langsung bisa bersih. Jadi actually ini tuh pakainya abisnya lama banget. Next one, aku mau bahas face scrub. Aku tuh termasuk rajin scrub karena muka aku kering, jadi kulit matinya tuh harus rajin diangkat. Aku punya satu favorite scrub yang aku pakai throughout the year, and it's
it's from Caudalie. Ini tuh namanya Caudalie Buffing Cream. Ini tuh enak banget karena si microbeads-nya, si partikelnya tuh kecil-kecil banget. Jadi pas kalian lagi scrub, itu si partikel scrubnya tuh masih berasa, tapi nggak sakit dan nggak bikin muka perih sama sekali. Dan kalau aku baca, Buffing Cream ini tuh memang cocok banget untuk sensitive skin. Aku honestly suka banget sama scrub yang partikelnya tuh kayak punyanya si Caudalie ini. Dan juga wanginya OMG, wanginya tuh enak banget, kayak botanical feeling kayak di spa gitu, jadi bikin tambah rajin banget nge-scrubnya. Jadi buat kalian yang mukanya sensitif tapi takut scrub, kayak takut mukanya jadi kenapa-kenapa, aku mau saranin kalian cobain yang ini. Bukan cuma muka yang harus di scrub, tapi bibir juga penting banget di scrub. Dan aku lumayan susah mencari lip scrub yang aku benar-benar suka, and I finally found one, and it's from local brand. Namanya Sensatia Botanicals Spouty Lip Sugar Lip Scrub. Jujur aku tuh beli beberapa tipe lip scrub, aku kayak random coba-coba beli, dan akhirnya pemenang juaranya tuh si Sensatia punya. Ini lip scrubnya dia tuh benar-benar exactly yang aku cari dari sebuah lip scrub. Karena dia tuh sama kayak si Caudalie itu, dia partikelnya tuh halus banget. Jadi pas lagi kita nge-scrub bibir itu berasa bener-bener dipijet gitu, tapi juga halus. Dia tuh tipe yang agak oily gitu loh. Jadi pas kalian apply di bibir, afternya pas lagi dibersihin tuh berasa bener-bener kayak moist banget bibirnya. Next kita masuk ke toner. Untuk kategori toner aku cuma punya satu favorite, Dr. Circle Vegan Kombucha Tea Essence. Ini tuh bisa dibilang toner yang aku beli paling akhir di akhir-akhir tahun, tapi yang aku pakai paling cepet habis. Lihat deh, aku pakai udah tinggal segini. Ini tuh tipe toner yang menyenangkan banget dipakai, dan itu B-face gini. Jadi kalau kalian sebelum pakai kalian harus kocok dulu. Dan ini tuh sebenarnya bisa dibilang toner essence karena feelingnya tuh pas lagi dipakai langsung berasa hidrasinya tuh luar biasa banget, bener-bener enak dan moisturizing. Jadi bukan kayak cuman sekedar air-air doang gitu. Pakainya aku tuh bisa beberapa cara. Aku bisa kayak cuma dituang aja langsung ditap-tap ke muka, atau kalau misalnya aku mau pakai kapas kayak CSM method itu juga enak. This one is truly my best buy in 2025. Next one is face serum. Untuk face serum aku ada 3 favorit dengan fungsi yang berbeda-beda. Aku mau mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama ini fungsinya untuk brightening. Aku suka pakai serum yang brightening untuk di pagi hari karena fungsinya memang untuk mencerahkan. Dan aku suka banget sama ini. Ini dia Numbuzin No. 5 Glutathione Vitamin Concentrated Serum. Jadi di tahun kemarin aku tuh lagi lumayan sering main tenis dan mainnya tuh outdoor. Jadi lumayan bisa bikin muka aku kusam, makanya aku rajin banget pakai yang brightening. Dan ini kelihatan banget walaupun aku sering banget main outdoor, tapi muka aku nggak kelihatan kusam. Jadi pas aku waktu itu sempet lupa pakai, terus aku pas balik pakai lagi aku berasa banget muka aku lebih cerah. Dan juga dia tuh teksturnya tuh ringan banget, jadi kayak dipakainya langsung menyerap di mukanya tuh enak. Untuk serum selanjutnya ini both dari La Roche-Posay. Aku mau bahas yang ini dulu. This one is La Roche-Posay Mela B3 Serum. Nah, aku tuh di sini tuh lumayan ada dark spot yang kecil-kecil. That's why aku lumayan rajin pakai si Mela B3 ini, dan aku suka pakai ini tuh malam hari. Terus aku pakainya itu aku selingin sama si ini La Roche-Posay yang Eva Clark. Kalau yang ini fungsinya itu untuk daily peeling. Pakainya tuh ganti-gantian aja. Dan dua-duanya biasanya aku pakai di malam hari. Nanti ada satu hari aku lagi pakai yang ini, terus nanti di hari lainnya aku lagi pengen peeling, aku ganti-ganti pakai yang ini. So far aku cocok sama serum-serumnya La Roche-Posay karena dia lumayan termasuk high potent, tapi masih nggak mengiritasi kulit dan masih safe di kulit aku, nggak bikin experience-nya jadi nggak nyaman. Jadi aku tuh waktu tuh agak skeptis cobain ini karena biasanya peeling-peeling yang aku pernah coba itu biasanya tuh kayak bikin muka tuh jadi kayak merah atau enggak langsung gimana gitu. Karena pas aku pakai ini experience-nya di aku tuh biasa aja, cuman kayak cekit-cekit sedikit, tapi ternyata besoknya itu aku langsung berasa muka aku cerah banget. Terus aku merasa kayak kulit aku tuh pelan-pelan kayak kulit matinya keangkat gitu, tapi nggak perih dan nggak sakit sama sekali. Moving on ke kategori yang aku paling suka, yaitu adalah essence. Aku punya 2 top essence yang aku cinta banget. Yang pertama itu dari Ample N. Ini namanya Ample N Ceramide Shot Ampoule. Aku nggak bisa jelasin seberapa cintanya dan sukanya aku sama essence ini. Ini tuh essence yang nggak neko-neko. Judulnya Ceramide Shot Ampoule, bener-bener isinya ceramide. Dan kalian tahu ceramide itu fungsinya bagus untuk memperbaiki skin barrier. Dan dia tuh tipe-tipe essence yang pas lagi dipakai kalian langsung berasa moistnya tuh ngunci banget di kulit. Kalian harus lihat ini isinya tuh banyak banget, dan ini aku pakainya boros banget loh ya, dan ini masih sisa segini. Aku merasa brand ini tuh masih underrated banget di Indo, padahal di Korea itu banyak banget beauty content creator. Aku lihat yang review ini, aku juga tahu ini sebenarnya pas aku lagi nonton-nonton, terus aku iseng beli pas aku lagi di Olive Young. Turns out aku suka banget, dan kalian gak perlu khawatir karena aku nextnya pas aku beli lagi, ini aku udah belinya di Indonesia kok.
Biasanya ampul kayak gini tuh kan botolnya kecil-kecil dan si pipetnya tuh pendek kan. Nah yang ini pipetnya tuh panjang, jadi pas ambil produk tuh langsung dapet banyak banget. Kalau aku harus sebutin salah satu top 3 di semua produk yang aku akan review di video ini, itu adalah salah satunya ini. Second one, yang kedua ini sama-sama dari brand Korea juga, dan ini adalah brand Korea kesayangan aku. Itu dia adalah Aestura. Ini adalah Aestura Eto Barrier Hydro Essence. Aku udah gak tahu berapa kali sebutin tentang si Eto Barrier seriesnya Aestura ini, karena emang bagus banget. Kalian akan mendengar aku sebutin si Aestura ini terus-terusan, karena aku benar-benar cinta banget sama produknya. Ini tuh super gak neko-neko. Dan ini juga sama, dia tuh fungsinya untuk strengthening moisture barrier. Jadi aku suka pakai ini untuk base before makeup juga. Jadi misalnya aku mau skip moisturizer, cuman pakai ini aja, itu juga udah aman banget. Ini pas aku belajar makeup di Korea. Terus even kalau misalnya aku lihat-lihat makeup artis Korea atau beauty content creator Korea, itu semuanya pada pakai si brand Aestura ini guys. Selanjutnya kita masuk ke moisturizer. Untuk moisturizer yang pertama yang aku mau bahas adalah ini. Ini dia Have Blue Salmon Caring Centella Cream. Ini adalah my all-rounder moisturizer. Ini aku suka banget sama teksturnya dan konsistensinya. Aku tahu moisturizer itu banyak, tapi aku termasuk picky banget sama moisturizer. Jadi moisturizer tuh bisa sampai masuk di top list aku. Itu artinya teksturnya harus enak banget, tapi pas lagi dipakai moistnya tuh bener-bener masih stay and lock di muka. Ini menurut aku konsistensinya pas, dia tuh di tengah-tengah gel tuh krim. Jadi sebenarnya krim tapi bukan tipe yang thick banget. Aku punya yang lebih thick lagi dari ini, makanya ini aku sebutnya all rounder. Ini bisa aku pakai untuk morning sampai night skincare rutin aku. Jadi kalau misalnya aku lagi traveling, dan kalau lagi traveling pasti kan kalian mau bawa produk yang udah pasti-pasti aja kan. Ini pasti moisturizer yang aku pick untuk aku bawa traveling. Kalau yang kedua ini, dia tuh teksturnya sedikit lebih berat dari yang Have Blue. Yang kedua ini, sama dari Aestura juga. Ini namanya Aestura Eto Barrier Lotion. Ini dia tipe-tipe moisturizer yang lebih thick, lebih creamy. Aku personally suka pakai ini biasanya untuk night skincare rutin aku. Atau kalau misalnya aku lagi pakai serum yang lumayan bisa bikin kulit sensitif, misalnya kayak aku habis pakai peeling. Nah biasanya kan kalau pakai peeling itu takut mukanya lebih sensitif kan. Nah on top of it, aku suka pakein si moisturizer yang tipenya thick kayak gini. Dijamin besok muka kalian gak akan kenapa-kenapa, gak akan sensitif, gak akan kering, gak akan merah. Kalau kalian udah cobain si Aestura ini, kalian baru akan mengerti kenapa aku suka banget sama the whole seriesnya mereka. Next one, aku mau masuk ke sunscreen. Jadi sebenarnya sunscreen aku tuh banyak banget, tapi aku pilih satu sunscreen yang aku pakai sampai habis, lalu aku beli lagi, dan itu adalah ini dia dari Goodal. This one is Goodal Heart Lift Calming Moisture Sunscreen. Personally aku tipe yang suka sunscreen yang memang ada calming propertiesnya. Terus aku juga suka yang emang moisturizingnya dapet banget. Jadi misalnya kalau aku lagi mau pergi olahraga, terus aku lagi buru-buru, aku lagi nggak sempat pakai moisturizer, pakai ini aja tuh udah cukup, kayak tetap dapat feeling moisturizingnya. Muka aku tuh kadang-kadang suka lumayan sensitif, jadi makanya aku suka cari sunscreen yang ada calming propertiesnya. Dan so far si Goodal punya calming feeling tuh yang paling aku suka dan paling enak. Next, kita masuk ke eye cream. Untuk eye cream, aku cuma punya satu produk yang aku suka pakai selama 1 tahun. Ini adalah Sofina Moisture Care Shot. Jadi waktu itu aku iseng beli ini pas aku lagi jalan-jalan di Jepang. Aku udah sering denger kalau eye creamnya Jepang itu bagus-bagus. Jadi kemarin aku nyari dan emang banyak banget. Nah waktu itu akhirnya pilihan aku jatuhlah ke si Sofina ini pas aku coba-coba, and turns out enak banget sampai aku restock beli lagi. Ini dia tuh tipe-tipe eye cream yang moisturizing, dan ini yang bikin dia spesial itu dia itu bisa dipakai after makeup. Kadang-kadang kan misalnya kita pakai concealer atau apapun matanya suka crack atau nggak suka kering kan. Nah ini dia itu bisa dipakai on top of our makeup. Jadi lumayan dual fungsi, bisa dipakai jadi skincare, bisa dipakai after makeup juga. Makanya aku jadi suka banget. Next kita masuk ke lip balm. Untuk lip balm aku punya 2 favorites. Yang pertama the OG Laneige Lip Sleeping Mask. Ini adalah salah satu varian terbarunya mereka. Ini yang taro bubble tea. Aku udah pakai si Laneige Lip Sleeping Mask ini udah nggak tahu berapa banyak, dan biasanya aku pakai yang seri grapefruit. Waktu itu aku lagi jalan-jalan ke Sociola, aku lihat ada si seri yang baru ini, terus ada testernya kan. Terus pas aku coba dan aku cium, wanginya tuh wow. Wanginya bener-bener enak banget. Wangi taro bubble tea-nya tuh exactly reminds me of taro bubble tea yang aku suka minum pas zaman-zaman aku sekolah dulu. Aku tuh udah cinta banget sama lip sleeping mask Laneige. Semenjak pakai yang ini, aku tuh jadi kayak
menanti-nanti setiap malam mau pakai ini saking aku suka banget sama wanginya. The second one, ini adalah The Retinol Wrinkle Lip Essence Plumper. Lip balm ini juga waktu itu aku nggak sengaja beli pas aku lagi jalan-jalan di Jepang. Aku masuk ke si Matsumoto Kiyoshi, itu kayak Olive Young-nya Jepang. Terus aku iseng-iseng lihat produk, terus tiba-tiba aku nyantol beli ini iseng. Turns out aku suka banget, dan ini juga aku sampai restock banyak. Ini tuh tipe lip balm yang ada retinolnya. Dan aku tuh baru sadar ya, aku tuh kan pakai ini udah selama setahun. Jadi dari awal tahun, aku baru sadar dulu tahun-tahun kemarin, aku tuh selalu harus scrub bibir kayak seminggu sekali. Nah, semenjak aku rajin banget pakai ini, aku tuh udah jarang banget scrub bibir sesering itu. Palingan aku scrub bibir tuh kayak sebulan sekali aja tuh udah cukup, dan bibir aku tuh jarang banget kering. Ini dia tuh ada retinolnya, jadi retinolnya itu fungsinya bikin bibir kita tuh jadi lebih plumpy, dan dia tuh ada mint-mintnya, jadi kayak abis dipakai berasa bibirnya tuh lebih volume, tapi mintnya itu nggak ganggu dan masih enak banget. Malah menurut aku bikin jadi seger, terus jadi kayak nagih kepengen pakai lip balm setiap hari. Nah, jadi ini adalah lip balm yang aku pakai everyday, yang kayak aku bawa-bawa, aku taruh di tas aku. Sedangkan kalau yang ini tuh yang aku pakai setiap malam. Last but not least, aku mau bahas face spray. Untuk face spray, aku ada 3 produk yang aku suka banget. Pertama, aku mau bahas ini dulu dari Jung Semul. Ini namanya Jung Semul Micro Fitting Mist. Kalian bisa lihat lah ya, aku sesuka apa sama ini. Aku udah pakai sampai tinggal segini, dan aku udah punya yang si botol barunya juga. Ini adalah tipe-tipe mist yang pas disemprot lembabnya tuh langsung berasa. Jadi bukan tipe-tipe yang berasa air atau berasa oily. It's just kayak kamu bayangin kayak kamu pakai moisturizer atau kamu pakai essence, tapi dia spray di muka kamu. Kira-kira kayak gitu feelingnya. Nah, yang kedua yang tipenya mirip sama si Jung Semul juga, itu adalah dari Estura. Lihat kan seberapa sukanya aku sama Estura. Ini adalah Estura atau Barrier Cream Mist. Jadi dua-duanya sama feelingnya pas lagi disemprot, sama kayak tadi. Jadi pas lagi dipakai kamu berasa kayak lagi pakai skincare tapi dalam bentuk mist. Cuman bedanya secara spray, Estura punya dia sedikit lebih fine, lebih partikel tuh kayak lebih halus gitu mistnya dibanding yang si Jung Semul. Tapi sebenarnya Jung Semul juga halus, cuman yang ini tuh kayak sedikit lebih halus. Untuk yang terakhir yang aku juga lagi suka banget itu adalah Caudalie Beauty Elixir. Jadi aku tuh udah sering banget denger orang-orang tuh suka banget sama si Caudalie Beauty Elixir ini, dan ini adalah best sellernya mereka. Dan aku ngerti sekarang kenapa. Ini pas lagi dipakai tuh bener-bener feelingnya tuh mewah banget, luxurious. Feelingnya tuh kayak di spa, terus pas lagi disemprot kamu bisa nyium ada bau-bau peppermint, orange, terus kayak mix of herbal and botanical gitu. Pokoknya feelingnya tuh mewah banget. Oke, itu dia all of my best skincare products di tahun 2025 yang akan aku pakai lagi sampai tahun ini. Kalau kalian masih nonton sampai di sini, please give comment di bawah, kasih love atau apapun, jadi aku tahu kalian nonton sampai habis. And thank you so much for watching my video. Kalau misalnya kalian tertarik pengen lihat best makeup 2025-nya aku juga, let me know di komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka, nanti aku akan bikinin yang seri makeupnya. If you like this type of video, please like and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Bye!